Pada bulan Maret ini salah satu workshop yang akan dilaksanakan adalah workshop kriya, di mana sebagian yang kita ketahui sangat banyak kriya yang ada di Sumatera Barat yang bisa kita manfaatkan dalam rangka ikut mensukseskan ataupun ikut memprakarsai bagaimana kunjungan wisata ke Sumatera Barat bisa meningkat. Melalui kegiatan workshop ini akan dicoba untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dari para pengkria yang ada di Sumatera Barat, sehingga hasil kriya yang mereka ciptakan betul-betul mempunyai nilai jual lebih di pasar, dan secara tidak langsung nantinya juga akan bisa meningkatkan perekonomian para pengkria tersebut. Kita ingin dari kegiatan ini, workshop ini, itu akan muncul entrepreneurship baru sesuai dengan program Bapak Gubernur, ya. Ada dalam RPJMD, ada lahir 100.000 entrepreneurship baru. Maka melalui pintu budaya, seni budaya, berbasis seni budaya, kita juga ingin berkontribusi melahirkan entrepreneurship baru. Itu makanya nanti kita harus ada follow up, ya. Jangan sampai setelah workshop ini, ya, tidak lahir entrepreneurship baru. Dengan bersyukur kepada Allah SWT, kita semua, workshop kriya merupakan workshop angkatan ketiga, ya, di Dinas Kebudayaan. Resmi kita buka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang kerajinan, sudah pasti itu menyangkut cenderamata. Itu kalau kita lihat istilah cenderamata adalah sesuatu oleh-oleh katanya, yang dibawa oleh wisatawan ke rumahnya, kenang-kenangan yang terkait dengan benda. Dalam bahasa Indonesia istilah ini akan disuningkan dengan oleh-oleh, souvenir, kacamata, atau kenang-kenangan. Nah, barangkali konteks cenderamata itu perlu kita bahas lebih baik barangkali selama 3 hari ini. Cenderamata adalah bentuk seni dari kriya, yaitu hasil dari budaya. Tapi setiap sentra-sentra kerajinan yang menghasilkan suatu produk cenderamata tentulah akan memberi ciri khas, akan memberikan kekhasan produk. Meskipun banyak produk cenderamata yang beredar di pasaran tidak mencerminkan itu, tapi cenderamata adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh ini, bisa diberikan sebagai kenang-kenangan atau sebagai pengingat suatu peristiwa. Nah, sekarang cenderamata itu kalau kita lihat dulu hanya berada di pasar wisata, di sekitar wisata. Tapi sekarang cenderamata sudah merambah ke berbagai event, acara ulang tahun misalnya, acara pesta perkawinan, pasti orang memesan cenderamata. Dari beberapa daerah 19 kota kabupaten, mereka sudah punya ciri khas masing-masing daerah. Tapi barangkali sentuhannya beberapa desain yang harus diperbaiki, dan kemudian menyesuaikan barangkali atau nilai tambah dari produk itu supaya lebih bagus ke depannya. Jadi saya di sini cuman menekankan kepada bentuk kemungkinan tentang desain alternatif itu aja. Jadi memang kita dulu sebelumnya membuat desain terlebih dahulu
bagaimana saya bilang tadi, desain sketch, kemudian kita tempelkan ke plat, kemudian ditoreh. Menorehnya cukup dengan ballpoint saja, dan untuk kas, jadi plat ini dialas dengan spoon atau karton misalnya. Nah sekarang kita cuma mencari identitas, kita sekarang mencari ide-ide baru. Kita sekarang mencari kekhasan. Kalau kita lihat pasar tentang kriya, khususnya tentang cenderamata itu sangat terbuka lebar. Tapi bagaimanapun dari semua peserta tentu tempatnya sangat berjauhan, tempatnya sangat ada keterbatasan informasi, keterbatasan penggunaan media. Barangkali itulah dari workshop ini kita membuka cakrawala atau paradigma mereka sedikit gitu kan. Jadi kita cuma men-share saja karena mereka sudah punya banyak pengalaman-pengalaman di seni kriya gitu. Yang membuat nilai itu menjadi bertambah dari produk-produk teman-teman tadi adalah pertama, berangkat dari 4 basis tadi. Pertama, kita punya seni dan budaya teman-teman. Jadi apapun itu, misal bagaimana cara mengkonversi misalnya unsur-unsur yang ada di rumah gadang menjadi produk-produk kreatif, menjadi produk-produk kriya yang bernilai jual. Kalau sekarang kan orang ada istilahnya itu adalah official merchandise, jadi oleh-oleh dan lain sebagainya. Bagaimana jam tangan tadi ya bisa seperti matoa, bisa seperti jam-jam tangan lokal yang maksudnya yang lagi happening saat ini. Bagaimana sepatu-sepatu yang dari kulit ini bisa seperti produk ataupun produk-produk lokal yang lain. Dan kita lihat juga di beberapa tahun ke belakang produk-produk lokal itu unggul. Jadi case-nya itu adalah kita cek dulu, berangkat dari seni budaya, kita yang ada di sini sebenarnya sudah bisa membuat yang namanya itu produk. Misalnya, saya hari ini menggunakan busana serba hitam, tapi saya tetap membawa unsur-unsur budaya. Gimana unsur budayanya? Bahwa baju saya ini juga merupakan mix dari batik ya. Jadi ada unsur-unsur batik. Oh, tidak semuanya juga harus kainnya full dan lain sebagainya. Mungkin dari ibu di depan ada yang pakai tas dari tenun, terus kemudian juga ada yang ada anyaman dan lain sebagainya. Jadi basic pengembangan itu pertama itu adalah seni dan budaya. Dari situ kita bisa melihat bahwa semua yang ada di sekitar kita, semua yang ada di lingkungan kita itu bisa menjadi sebuah produk yang bernilai kalau kita tahu gitu. Harusnya produk-produk yang dibawa oleh kota kabupaten itu bisa menjadi mass production dan akhirnya mereka bisa menemukan market dan justru akan menunjang wirausaha baru di bidang kriya di Sumatera Barat. Mungkin kita lihat produknya sudah oke, mungkin ada tas, kemudian juga ada kain dan lain sebagainya. Tapi mereka harus melewati fase yang tes kelayakan, layak uji tadi. Misalnya produk tadi harus memiliki brand, produk tadi harus dikemas dengan semenarik mungkin, produk tadi harus juga dikonversi dengan promosi-promosi yang ada. Sehingga masalah-masalah terkait dengan kelayakan tadi memang harus diperbaiki dulu untuk bisa menembus pasar yang jauh lebih luas. Jadi yang dituntut itu adalah bagaimana kita mempunyai yang namanya itu 2 peran tadi ya, bisa menjual bahan baku menjadi supplier tadi. Yang kedua itu adalah bagaimana menjadikan produk-produk itu menjadi produk inovasi. Saya kebayangnya itu EcoPrint di belakang itu bisa jadi outer, terus kemudian juga dari kain-kain tradisional ini bisa mungkin menjadi mungkin kemasan-kemasan yang lain misalnya untuk membungkus laptop dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat di konteks inovasi dan masih banyak hal-hal lain dari produk-produk yang ada di belakang itu untuk dikembangkan. Apa kunciannya teman-teman? Dari banyak produk tadi yang saya lihat, kalau saya sentuh saja di unsur teknologi, saya tidak melihat informasi akun publikasinya. Misalnya nih, saya jalan tadi lihat ada ada gitar apa tadi itu, minimal teman-teman bisa menginfokan nih akun sosial medianya ya. Jadi misalnya mungkin saya bisa pantau juga nih, ternyata sudah sejauh ini nih produk-produk teman-teman.
yang harus kita pikirkan tadi adalah bagaimana produk yang kita miliki pertama punya perlindungan, produk yang kita miliki itu bisa dikembangkan lagi menjadi produk massal. Ini misalnya kita ada sepatu, terus kemudian ini ada tas rajut, ini ada sajadah dan lain sebagainya. Kalau hanya sampai diproduksi saja, membuat produk ini saja tanpa adanya tadi adalah identitas, teman-teman tanpa membuat packaging, maka antara harga jual dan harga produksi itu sangat dekat, teman-teman. Pengrajin adalah kunci. Kita yang ada di sini, teman-teman yang memiliki produk di belakang itu sebenarnya adalah kunci dari pertumbuhan industri yang ada. Tinggal bagaimana teman-teman bisa mencek ya kelayakan dari produk tadi, apakah ini aman ya untuk dibawa kalau seandainya dia misalnya kayak rangkil ataupun rumah gadang sebagai oleh-oleh dan lain sebagainya, bagaimana cara dan lain sebagainya untuk kita ini. Jadi Kria juga akan sangat berkaitan erat dengan desain komunikasi visual, bagaimana merancang identitas, bagaimana membuat kemasan, bagaimana membuat hal-hal yang berbau dengan promosi dan lain sebagainya. Kria juga berhubungan dengan fotografi, teman-teman, videografi. Bagaimana nanti teman-teman bisa menghasilkan foto produk yang menarik, ya. Terus kemudian bagaimana teman-teman bisa membuat video konten untuk bisa diposting dan lain sebagainya. Jadi subsektor ekonomi kreatif itu saling ada pengaruh. Jadi Kria tidak berdiri dengan sendirinya. Kalau Kria berdiri dengan sendirinya, itu kita masih konteks berkarya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau seandainya Kria sudah saling terhubung dengan satu sama lain, berarti kita sudah bisa masuk ke yang namanya itu industri. Jadi bangunlah tadi ya mitos itu bahwa kalau mau beli kain tradisional itu ya harus ke Silukang, nggak mungkin ke Bukit Tinggi gitu ya. Kalau mau beli ekoprint itu harus ke Bukit Tinggi gitu ya. Kalau mau beli jam itu harus ke Bukit Tinggi, ke Solok dan lain sebagainya. Jadi ada gengsi ya, ada gengsi yang harus kita bangun. Jadi kalau seandainya itu sudah terbangun teman-teman, maka ada yang namanya itu nilai. Nilainya bisa bertambah. Harga produk tadi yang misalnya 3.000 bisa jadi 6.000, bisa jadi 9.000 karena kenapa? Teman-teman bangun mitosnya tadi, diciptakan dan mencipta. Menjual sebuah produk itu, ya misalnya dengan sesuatu yang kita ciptakan, sebuah karya seni, ya bisa kita jadikan cenderamata atau apa, ya mungkin dengan modal yang sekecil-kecilnya, tapi kita bisa menjual sebuah karya itu dengan harga tanpa batas. Ya, bermula saya menjahit berapa sih upah jahit ya. Tapi kita bisa mengemas satu baju itu, di kala itu saya upah jahit orang 50.000, saya udah 150.000. Ya, alhamdulillah sekarang orang masih di harga 300.000, kita di harga minimal 1,5 juta. Ya, jadi bagaimana untuk kita menyiapkan ya inovasi, menyiapkan sebuah terobosan untuk sebuah karya kita. Tadi saya mau memaparkan materi kepada teman-teman pelaku Kria di Sumatera Barat, bagaimana mereka menanggapi peluang pasar untuk karya-karya mereka supaya bisa lebih berdampak terhadap ekonomi mereka. Kita sangat berharap setelah melakukan kegiatan workshop ini, mereka bisa menggali dan juga bisa menjadi lebih aktif. Istilahnya bisa dari kegiatan Kria ini, mereka bisa membangun suatu industri ataupun suatu kegiatan dan menimbulkan lagi jiwa-jiwa entrepreneur yang ada di mereka. Karena apa? Sebuah produk yang mereka ciptakan itu sangat luar biasa sekali, tetapi bagaimana mereka memenik juga manajemennya sehingga mendapat bagi diri dia sendiri dan juga bagi banyak orang. Terutama mereka harus jeli mencari peluang pasar ya. Di sini dengan adanya peluang pasar, hilirisasi dari produk karya seni ini yang akan nanti mereka eksis, dan dengan adanya pasar terus mereka akan secara tidak langsung pendistribusian ataupun kegiatan dari sebuah kegiatan Kria itu akan lancar. Teman-teman, saya berharap mereka tidak cuman produknya satu item, tapi ada tingkatan pasar gitu kan. Jadi ada yang high class-nya, ada menengah dan juga mass produknya. Jadi sehingga
dengan berkegiatan seperti itu, sebuah produk mereka orang akan memilih. Orang beli mau yang murah, ada mau yang sedang, ada mau yang mahal juga ada. Sehingga peluang-peluang yang ada ini bisa ditangkap oleh mereka sendiri. Perluaslah jejaring. Ya, jangan kita nenun, kita jual, ya. Terus kita pula ngantar ke toko ke sana, ya jangan begitu. Manage-lah sistem manajemen industri kita. Ya kalau ada yang menenun, ya mereka bagian nenun aja. Kalau divisi quality control, mereka divisi quality control aja. Jangan masuk ke wilayah, misalnya pembelian bahan baku jangan masuk. Nah jadi dengan adanya kegiatan seperti itu, alhamdulillah produk kita sudah terpikirkan, kita memproduksi, bagian pemasaran dia mencari pasarnya. Ya, sehingga apa yang menjadi target dari kegiatan kita tercapai. Ini saya mau minta ini jawabannya dari Bapak Aris atau Bu Nevia. Bagaimana idealnya Pak agar kaum milenial saat sekarang ini mau menggiati dulu pengrajinnya, nantilah kita promosinya, tapi kita giat aja dulu ini yang dibuat. Kalau mungkin kalau udah ada produk, terus baru promosi. Mungkin bukan bagian saya pertanyaannya, tapi bagian saya itu bagaimana kaum milenial semangat. Memang sekarang kalau kita perhatikan, kaum milenial ini khususnya kaum muda, kaum yang punya potensi, yang berpotensi untuk berkembang, itu lebih cenderung ke teknologi. Tidak ada kecenderungan mereka tuh untuk terjun ke dunia seni, itu nggak ada. Melanjut pembicaraan Pak Budi pertanyaannya tadi, apa trik kita nih merekrut kaum muda milenial itu supaya dia bergairah menjadi entrepreneur walaupun bukan berbasis tradisi? Seperti Bapak Haris tadi bilang ya, kita harus berteman dengan pasar gimana ya. Sedangkan untuk kami orang yang mengerjakan kriya dengan tangan itu walaupun kecil itu memakan waktu dan ketelitian yang berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, kenapa tidak ada solusi lain kita untuk meningkatkan nilai barang kita itu agar bisa diterima dengan di pasar tanpa harus sejalan dengan tuntutan pasar. Jadi bagaimana kita meningkatkan value dari karya kita itu sehingga tetap pasar bisa menerimanya. Ada sebuah nilai ataupun value yang berangkat dari story journey-nya tadi. Jadi kenapa harga, maksudnya produk tadi antara A, B, dan C itu bisa menjadi berbeda ya. Misalnya kayak tenun si Hongkang tadi, kenapa yang diproduksi selama 3 hari ataupun 1 bulan itu menjadi berbeda. Jadi valuasi brand tadi salah satu dipengaruhi proses produksi. Yang kedua yaitu adalah popularitas tadi. Misalnya tea time ya, di Indonesia sekarang namanya ini tea time itu kalau saya di Jakarta teman-teman harganya itu 400.000 dapat kue-kue kecil gitu ya. Tapi yang tadi bahwa ada popularitas, bahwa ada gaya hidup, bahwa yang melakukan tea time itu ya kaum bangsawan gitu. Sama dengan produk-produk yang teman-teman sudah buat yang di belakang itu. Secara konten sebenarnya kan kita sudah punya nih, berangkat dari unsur-unsur kebudayaan, mengkonversi identitas-identitas yang ada, mungkin dari motif-motif yang ada dari rumah gada, mungkin dari spirit-spirit yang ada tadi, lahirlah sebuah produk. Cuman memonetasinya tadi, dia ada tahapan-tahapannya tadi. Bagaimana mereka punya merek dagang, bagaimana mereka punya identitas, bagaimana mereka punya memiliki yang namanya itu, membangun yang namanya itu mitos tadi. Sehingga selalu ada alasan untuk orang membeli yang namanya itu produk kita. Bagaimana caranya supaya generasi milenial ya itu mau nih untuk ikut itu kembali kepada ini dah strategi kita supaya mereka lebih interest nih untuk bahwa saya bisa juga nih latihan nih, saya juga bisa nih untuk ikut ya menyaksikan proses dari pembuatan yang si alat musik tadi. Karena itu adalah khusus, cuman kalau dari Daudi sendiri bisa membangun
ekosistem dulu, maksudnya dalam konteks hal yang kecil ya, satu kelompok untuk memproduksi alat-alat musik tradisional tadi, harusnya itu adalah akan ada orang-orang di luar nanti yang bisa tertarik. Juga cara membangun networking di sini mungkin kita jangan diam-diam aja gitu ya. Mungkin keseharian kita mungkin berkumpul dengan ibu-ibu yang di rumah ya. Sesekali kita datang aja ke dinas, orang dinas juga nggak seram-seram kok, ya. Tapi kalau orang seram sama kita berarti kita juga seram gitu kan. Tapi bagaimana seorang bisnisman, woman ya, kita harus melihatkan bagaimana kita memaparkan produk, ya. Bagaimana cara kita ini loh perkenalan Anda itu seperti apa gitu kan. Jadi membangun jejaring itu memang perlu. Yang kita bekali adalah bagaimana mengupdate produk kita sesuai dengan pasar, sesuai dengan permintaan, sesuai dengan orderan. Kebiasaan saya berjalan-jalan kemanapun, ke daerah-daerah, pasti saya beli. Kalau saya senangi ada sesuatu yang unik, walaupun kecil-kecil, misalnya kerabah pada tanah liat, kadang-kadang sulit bawanya. Dari NTB sana saya bawa juga. Jadi bagaimana cara mengemasnya lagi ya, supaya tidak hancur sampai di Padang. Begitu juga produk-produk ukiran misalnya yang lebih rumit, berupa tulang dan berupa apa namanya, ukiran halus-halus itu berkurang dan barangkali pengemasannya lagi, pengemasan yang bagus akan menghasilkan marketing yang bagus juga. Karena misalnya gini, ada dibeli wisatawan, kemudian sampai di rumahnya udah hancur, terus dia ngomong nggak usah gitu lah. Makanya semua rangkaian dari suatu produk itu terencana dengan baik. Mari kita lakukan inovasi, mari kita lakukan kolaborasi agar produk-produk itu tetap diminati pasar. Kalau tidak, proses menjadi entrepreneur tidak akan berjalan. Jadi mungkin kita perlu juga sekali-sekali di samping menambah ilmu pengetahuan, sharing dengan teman-teman, juga pergi ke pasar-pasar melihat pembeli apa yang diminati, produk-produk apa yang diminati yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Nah, setiap unit dari apa yang kita lakukan, ya, itu memang harus ada dampak ekonominya. Jadi satu unit usaha kalau ada mendapatkan dampak positif dan juga dampak ekonomi buat kita, siapapun akan melirik. Nah, bagaimana produk ini kita bisa suguhkan? Ya, seperti contoh saya pernah bikin suatu bisnis wedding organizer. Saya butuh bunga-bunga, ya.
Kalau kita beli bunga-bunga itu, daun-daun itu pastilah lumayan mahal gitu ya. Kita bisa cari kayak pakis-pakis itu kan kita bisa cari. Kita cari, ada tim kita yang cari gitu. Nah termasuk pun kayu-kayu, waktu itu kita memang butuh kayu-kayu ranting. Ya, mungkin karena belum ada jejaringannya. Ya, kalau kita bisa mencari jaringan, ya, baik itu dari segi kayu ataupun apapun gitu kan, itu bisa kita mendapatkan link. Kita bisa mendapat dan menjual produk kita. Jadi buat teman-teman, bergaulah dengan siapapun dan jangan istilahnya mandang-mandang milih-milih teman. Saya nggak mau bergaul dengan ini. Oh dia level dia di atas kita. Belum tentu, karena orang yang sukses itu berbeda. Dia tidak akan sombong, dia akan selalu memberikan ilmu. Berbeda dengan orang yang baru sukses. Saya ada framework. Saya minta panitia dibantu dulu, bentuk dulu, silakan dari teman-teman. Saya ada ini satu kelompok itu 3 orang ya, dibentuk dulu bos. Satu kelompok itu 3 orang dan pastikan di satu kelompok itu ada satu produk kria yang mau kita bahas di framingnya. Jadi disusun di sini aja nggak apa-apa bu, di sini 3 saja ya, satu kelompok 3 kepada teman-teman. Kemudian nanti silakan dibawa satu produk saja yang akan mewakili dari kelompok tersebut. Apakah nanti tas ekoprint, apakah nanti jam tangan, apakah nanti lain sebagainya. Silakan, di sini masih ada space kosong teman-teman. Silakan diisi. Ini bertiga. Pastikan sudah ada timnya bertiga. Nanti saya akan pandu sesuai dengan framework yang sudah saya buatkan, biar menjawab terkait dengan keresahan. Ini produknya yang mana? Yang mau di ini? Oke. Teman-teman, coba perhatikan di dalam frameworknya itu. Pertama, nanti ada isian nama. Jadi yang akan mengisi itu, yang akan mengisi adalah yang tidak mempunyai produk, yang tidak punya produk ya. Oke, jadi satu orang bertugas untuk membantu membuat isian. Satu orang itu adalah yang memiliki produk, ya. Jadi nanti teman-teman bisa bantu, misalnya namanya siapa, terus kemudian hari tanggalnya, hari tanggal sekarang, terus nanti di bawah itu kalau kita lihat poin description teman-teman, description itu adalah deskripsi, ya. Teman-teman, ya, si pemilik produk boleh ceritakan sedikit ya tentang ini produknya apa, gitu ya, menjabarkan tentang narasi ataupun caption dari produk ini. Misalnya outer, ini adalah outer yang terbuat dari kain tenun silungkang yang diproses selama 14 hari dan lain sebagainya. Jadi deskripsikan produk. Jadi teman-temannya yang satu tim membantu untuk mengisi. Terus kemudian di poin brand name, ya ada poin brand name di bawahnya, teman-teman bisa lihat brandnya apa, ya. Apakah brandnya tadi batik lumpuh kah? Apakah brandnya tadi misalnya di sini ada Ponseri dan lain sebagainya. Produk kategorinya ya, kategori produknya itu apa saja, ya. Misalnya produknya itu ada krianya, ya. Produknya itu ada apa-apa saja macam-macam produk yang di brand teman-teman punya. Pada poin unique selling proposition, di situ bisa diisi apa yang membedakan produk saya dengan yang lainnya, apa keunikannya. Di poin aktivasi, saya ingin tahu produk-produk yang ada dibahas di dalam satu kelompok tadi sudah menjalankan aktivasi sejauh mana? Apakah produknya baru promosi dari mulut ke mulut? Apa brandnya namanya? Edelweiss Kreasi. Oke, Edelweiss Kreasi brand name-nya. Produknya itu ada pajangan, ada apa lagi yang Edelweiss punya? Hiasan dinding. Hiasan dinding. Oke, diisi. Hiasan dinding, terus apa lagi? Oke, kalung. Oke. Kira-kira apa yang membedakan antara Edelweiss ini dengan produk-produk yang dari bahan ini dibanding produk-produk serupa seperti ini?
Oke, berarti unique selling proposition-nya itu pertama adalah handmade. Oke, handmade dibikin sendiri, terus kemudian yang kedua, oke, model didesain secara klasik, terus apa lagi? Oke, tanpa memakai cat dan lain sebagainya. Bagaimana caranya orang tahu bahwa produk ini harganya 100.000? Gimana caranya orang tahu? Udah pasaran segitu. Enggak, maksudnya itu gimana caranya orang bisa beli produk ini? Supaya orang bisa beli produk ini, saya mau beli 10, gimana caranya? Saya bisa dapat informasinya di mana? Berarti masuk di aktivasi gitu ya, promo di sosial media gitu ya. Kenalkan, nama saya Rian Abdul. Saya di sini datang sebagai perwakilan dari Kaca-Kaco.ig. Jadi Kaca-Kaco.ig itu komunitas brand juga. Jadi saya sebut Kaca-Kaco.ig biar lebih informatif saja. Kalau orang tahu Kaca-Kaco.ig, saya pikir dia akan langsung berpikir bahwa akun IG-nya adalah itu. Jadi kayak satu kali ngomong dapat dua. Kira-kira seperti itu. Oke, deskripsinya produk yang saya hadirkan, yang coba saya hadirkan, pada dasarnya memang produk dekoratif, jadi bukan produk dengan sebuah nilai beda, tapi lebih ke produk yang memang nilainya memang artistik. Walaupun tentu saya juga ingin dan mungkin saja akan mengembangkan ke depannya agar dia bisa punya nilai guna. Kaca-Kaco dimulai sejak tahun 2021, jadi kalau secara usia masih sekitar tahun kedua. Kalau produk kategorinya biasanya saya menyebutnya instalasi grafik kaca karena secara teknis dia menggunakan teknis grafis. Bahan dasarnya kaca berbentuk botol dan dia adalah instalasi. Jadi kalau instalasi itu sederhana seperti gabungan dari beberapa elemen lah, ramah lingkungan, mencoba untuk memberi nilai lebih kepada limbah botol. Saya pikir botol itu cukup lama terurai, jadi daripada menunggu dia terurai ratusan tahun, kita olah saja agar dia bisa punya nilai dan bisa tampil sebagai sesuatu yang berharga, keren, atau bisa dibanggakan. Nama saya Alfota Zaki, bergerak di bidang kriya kayu yang saat ini menggeluti di jam tangan kayu, miniatur kayu, dan juga membuat gelas kayu. Nah, saya berasal dari Kabupaten Solo. Yang saya ini Kabupaten Solo dikenal mulai menggarap dengan desa-desa wisata di sana. Salah satunya yang ada di Nagari Talangbakungo, di tempat tinggal saya, Kelurahan Talangbakungo, Kecamatan Keliran Mati, itu geowisata Wicet Pincuran Putih. Nah, di sana saya mulai memperkenalkan karya produk yang handmade yang dibuat oleh putra daerah langsung. Nah, mulai bekerja sama dengan pemerintah daerah memperkenalkan produk-produk seperti jam tangan kayu saya, yang saya membuat bahan bakunya itu dari daerah kita masing-masing. Jadi menceritakan yang jam tangan saya, kayu yang saya pakai sekarang itu berada dari kayu madang yang ada di daerah Nagari Talangbakungo di kampung saya sendiri. Nah, untuk menjual keunikannya ya itu Pak, bahan kayunya beda dengan bahan kayu yang lain. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi, yaitu tentang brand yang kita tuangkan pada bisnis kanvas model ini. Yang pertama, deskripsi dari produk ini. Produk ini merupakan produk berupa souvenir atau cenderamata berbahan baku limbah kayu dengan menggunakan teknik transfer foto ke kayu yang sudah berdiri kurang lebih 3 tahun, tepatnya sejak awal 2019. Produk ini kami beri brand yaitu woodzone.id, yang mana artinya adalah zona kayu, dan .id itu mengartikan Indonesia. Seperti goal yang ingin kami tuangkan atau goals kami yaitu agar brand ini bisa menuju mendunia, maksudnya menuju mancanegara, makanya memilih nama brand dengan nuansa dunia, woodzone.id.
Pertama saya ucapkan apresiasi dulu, applause dulu kepada yang mau presentasi pada sore hari ini. Ya. Saya sampaikan pertama teman-teman, ini adalah momen mahal ya, bahwa tidak semua orang mendapat kesempatan untuk bisa speak up, untuk menceritakan apapun tentang produk ataupun mimpi-mimpinya ya. Terus kemudian yang kedua, saya minta maaf kenapa waktunya 5 menit, ini adalah pola pelatihan. If someday teman-teman ketemu dengan orang-orang yang akan bekerja sama dan lain sebagainya, itu tidak berbicara tentang durasi yang lama dan lainnya. Yang jelas di dalam produk branding teman-teman, tadi masih ada saya lihat yang punya produk tapi tidak punya merek dagang. Jadi setelah ini milikilah merek dagang yang membuat orang tuh gampang. Kenapa kalau jam tangan itu saya ingat Matoa? Kenapa kalau sepatu itu saya ingat Brodo dan lain sebagainya? Jadi ada penggunaan merek ataupun identitas yang membuat orang bisa langsung ingat ya. Bukan berarti yang teman-teman punya itu tidak bagus dan lain sebagainya. Kalau ada yang belum, dibuat. Oke, dari kemarin beberapa hari, dua hari ya, kita mengamati produk yang ditampilkan, yang digeluti selama ini, yang kita coba buat mendemokan cara membuatnya. Bagi kawan-kawan yang lain juga menjadi inspirasi. Barangkali juga ada yang beri masukan. Itu sangat positif. Setidaknya kita bagi sama karyawan itu saling mengenal, ada nilai silaturahminya di sini. Cuman hanya sedikit lagi penambahan pengayaan desain. Pengayaan itu saya memberi gaya juga, kaya juga. Nah, kembali ke alam. Kenapa saya lebih cenderung mengulik-ulik tentang alam? Karena dari alam kita banyak belajar dalam kita gampang menjadi pemburu. Jadi untuk pertama kali kita panggil saja satu-satu, kita berikan narasumber untuk mengoreksi sekitar 1 atau 2 menit. Masukan-masukan ini mungkin berharga bagi pengkria ini agar dapat dibawa ke daerah untuk meningkatkan kualitas karyanya, sehingganya berkarya itu tidak hanya cuma-cuma atau tidak untuk di rumah saja, tapi bisa untuk dipasarkan sehingga diminati oleh orang. Mungkin kita perlu memikirkan ya, kalau untuk cendramata bagaimana orang nanti membawanya ya, kita harus berpikir mensiasati, karena harus istilahnya kalau dalam bahasa kami itu harus perputaran mode
kalau kita bikin misalnya karya kecil-kecil ini mau cocok untuk souvenir, tapi bagaimana kita menyaingi, nah, itu loh. Jadi kalau misalnya karya kita lebih baik, itu kita akan dicari. Nanti pengemasannya lagi. Nah, pengemasan kalau seperti ini nanti kita harus pikirkan tepinya ini mau diapain gitu. Seandainya berarti ada pengembang bentuk yang lain, alternatif lain juga kita coba ya. Mungkin mengangkat motif tabui, masukkan unsur tabui juga enak. Dari Pakang ke Bukit Tinggi, Tarui Bajalan ke Ulaan. Lah di Papa Sado Mandiri di Siko Workshop Tian-Tian. Baraja batambah ilmu, bapikir menambah pangana. Walaupun sampai dia wakatu, untung banyak dapet pengajar. Saya berharap dengan adanya kegiatan yang sangat luar biasa ini menjadi motivasi buat teman-teman semua, ya, bagaimana dari suatu karya seni, ya, itu bisa menjadi dampak ekonomi buat kita dan buat orang banyak, ya. Dan satu yang terpenting dari suatu kegiatan adalah hilirisasi. Nah, hilirisasi ini adalah yang berbentuk dari yang kita namakan dengan pasar, ya. Bagaimana kita melihat peluang-peluang pasar yang ada, ya mungkin kalau alat musik kita melihat, oh ini dengan sekolah musik, ya, dengan toko musik, ya, terus dengan apa lagi, ya. Tetapi kita harus yakinkan dulu, kita lihat dulu produk kita ini benar-benar sudah sesuai dengan standar kelayakan. Kalau jatuh bangun lagi sampai kita bangun di titik yang memang kita inginkan. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah berbagi banyak hal kepada kita selama 3 hari ini. Kami dari panitia menyelenggarakan workshop ini dengan tujuan bagaimana para peserta yang merupakan seniman ataupun pengkria utusan dari kabupaten kota maupun komunitas dan perorangan yang sudah berkarya itu mendapatkan ilmu ataupun masukan untuk pengembangan. Jadi di dalam workshop selama 3 hari ini kita memang tidak mesti menyelesaikan sebuah karya, namun harapannya adalah dengan materi yang sudah diberikan, pengalaman-pengalaman yang sudah dibagi oleh narasumber kita, Bapak Ibu, Udauni, kawan-kawan semuanya mendapatkan inspirasi dan referensi di dalam mengembangkan karya. Jadi kita tegaskan lagi bahwa workshop ini tujuannya adalah untuk lebih ke pengembangan. Jadi para peserta semuanya, Bapak Ibu Dauni sudah punya gagasan, punya karya. Sekarang bagaimana dalam workshop ini kita harapkan bisa mendapatkan ide baru, inspirasi baru bagaimana untuk pengembangan karya. Jadi pesannya adalah ketika kawan-kawan membuat produk, membuat karya kerajinan, jangan lupa identitas kita sebagai orang Sumatera Baratnya dibawa. Kita tutup workshop Kriya ini yang telah dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 17 Maret 2022 dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Budi Alexander, saya dari Bukit Tinggi. Saya membawa perangkat instrumen kriya organologi akustik yaitu jadu-jadu. Jadu-jadu ini adalah alat musik di mana berguna multifungsional, yaitu untuk pemanggil babi. Jadi kalau berburu babi dimainkan ini terlebih dahulu, baru sudah keluar babi baru disusul sama anjing atau senapan. Motivasi saya untuk mengikuti workshop ini, saya ingin memperkenalkan budaya-budaya tradisi yang masih tersolir atau tidak begitu terlihat atau tidak begitu nampak untuk orang luar. Perkenalkan, nama saya Jun, asal dari Mentawai. Produk yang kita buat itu ada lecu.
Jadi masing-masing ini ada motif tertentu. Yang pertama ini bisa buat nama, itu tergantung dari request dari customer juga. Yang kedua ini bisa motif khas Mentawai, sama yang ini juga. Bahan dari alam semua. Yang pertama dari resam, yang hitam sama coklat ini terbuat dari resam. Terus yang putih untuk membuat motif ini dari rotan, tapi rotannya yang kecil. Motivasi ingin ikut workshop ini untuk lebih meningkatkan ya kreativitas, inovasi, serta lebih sharing kepada teman-teman yang lain produk Mentawai ini seperti ini. Jadi dengan mengikuti ini kita berharap ke depan lebih maju lah. Saya Mona Yolanda, pekerjaan ibu rumah tangga. Kria yang saya bawa ke sini adalah rajutan. Tapi agak berbeda dari yang biasa. Saya membuatnya bisa menggunakan foto orang yang saya convert ke gambar pixel, lebih mirip streaming, tapi saya posisikan di rajutan. Motivasi ingin ikut workshop ini adalah tentunya untuk menambah ilmu, karena sebagai pengkria saya cuman lingkupnya rumah tangga, terus juga ingin lebih menambah jejaring, terutama untuk lingkaran pemasaran dan pasar kria yang ada di Sumatera Barat. Harapannya untuk saya pribadi dengan ikut workshop ini mudah-mudahan saya bisa menambah jejaring lagi dan bisa berkolaborasi dengan seniman-seniman kria yang ada di sini untuk lebih menyemarakkan pasar kria Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Gusni Herifa, dipanggil Gusni. Saya berasal dari unit kegiatan seni Unan. Jadi kali ini saya membuat miniatur sebuah saung atau pondok. Nah, miniatur ini berasal dari bahan-bahan yang tidak terpakai seperti potongan papan, kayu, lalu dirangkai menjadi karya seperti ini. Kesan yang saya dapatkan setelah ikut workshop ini sangat menyenangkan, menambah pengalaman. Semoga kedepannya lebih bisa mengembangkan inovasi yang lebih baik lagi. Nama saya Hendriawan, asal dari Kabupaten Sijunjung. Sekarang lagi menjalani usaha di bidang kerajinan kayu dengan nama brand yaitu woodzone.id. Motivasi untuk mengikuti workshop ini adalah untuk menambah ilmu-ilmu baru terkait tentang kria, kemudian menambah relasi dan menjalin kolaborasi dengan sesama pengrajin yang ada di Sumatera Barat. Setelah 3 hari mengikuti workshop ini, kesannya sangat menyenangkan sekali. Kita bisa banyak sharing-sharing, baik itu ketika bersama pemateri maupun ketika di penginapan. Nama saya Alfato Zaki, saya berasal dari Kabupaten Solo, Kecamatan Hiliran Gumanti di Nagari Talangabungo. Untuk perkenalan produk saya memiliki brand kayu yang bernama jam tangan Alfat. Ini terbuat dari kayu yang bahan bakunya itu terbuat dari kayu asli daerahnya dengan nama kayu madang. Nah, harapannya untuk setelah ikut workshop di Tambu ini bisa menjalin kerjasama antar seniman yang ada di Sumatera Barat, membangun mitra yang lebih untuk meningkatkan produksi kerajinan seperti kerajinan kayu dan yang lain-lainnya bisa lebih bermutu dan berkualitas untuk bersaing di marketplace dan nasional nanti gitu.